pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya ingin Anda membayangkan sebuah gereja yang tidak besar, kira-kira jumlahnya 100, di tengah-tengah sebuah kota yang penduduknya 50.000 kurang lebih. Dan gereja ini adalah gereja yang amburadul, karena para pemimpinnya itu saling gontok-gontokan, berkompetisi satu dengan yang lain, dan setiap pemimpin punya para pengikut, punya fan base. Jemaatnya itu memberontak kepada pendiri gereja, pada senior pastornya. Selalu mempertanyakan motivasi dia dan kredibilitasnya sebagai pemimpin gereja. Bahkan beberapa anggota jemaat itu kalau konflik, mereka bukannya rekonsiliasi dengan baik, tetapi membawa saudara seimannya itu ke pengadilan sekuler. Saling menuntut, suing one another. Bukan encouraging atau loving one another, tapi suing one another. Dan yang mengagetkan di gereja itu ada seorang yang tidur dengan ibu tirinya. Istri bapaknya yang kedua, dia tidur dengan ibu tirinya itu. Dan bahkan banyak di gereja tersebut yang secara rutin mengunjungi pelacur, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang lebih celaka, di gereja tersebut pada waktu mereka tahu ada orang yang melakukan dosa seksual itu, bukannya menegur mereka dengan kasih, tapi mereka bilang, ya gak apa-apalah, dia kan sudah merdeka di dalam Kristus, biarin dia melakukan apa yang dia inginkan. Untuk menanggapi gaya hidup yang sangat permisif itu, sebagian di gereja tersebut ke ekstrim yang berbeda. Mereka mengatakan, kalau begitu yang Tuhan inginkan adalah tidak boleh ada hubungan seksual, termasuk orang yang sudah menikah. Selibat. Belum lagi masalah gender roles di dalam gereja, apa peran laki-laki dan peran perempuan, semuanya kacau balau. Setiap hari Sabat ketika mereka berbakti, mereka selalu punya beberapa orang yang sukanya itu adalah bernubuat atau berbahasa roh, dan gak ada yang ngerti, sehingga tidak membangun jemaat tapi menyebabkan kebingungan. Dan Anda tahu setiap kali mereka melakukan perjamuan kudus, banyak yang mabuk, karena mereka pakai wine yang asli. Dan kenapa tidak? Sudah disediakan kok. Akhirnya mereka mabuk saat perjamuan kudus di dalam ibadah. Secara doktrinal beberapa dari mereka bahkan tidak percaya Yesus itu betul-betul bangkit secara tubuh dari kubur. Mereka menolak kebangkitan tubuh Yesus Kristus. Saudara, selamat datang di gereja Korintus. Itu adalah intisari dari 16 pasal masalah gereja ini.
Ada 10, 11, 12 masalah yang ada di gereja Korintus. Anda bisa bayangkan kalau misalnya gereja tersebut mencari pastor, mencari senior minister. Iklannya kira-kira bunyinya seperti apa, saudara? Mungkin bunyinya begini. Dicari senior pastor yang bisa memimpin jemaat yang sudah hancur, babak belur, saling gontok-gontokan, sangat sekuler, dan sangat tidak peduli satu dengan yang lain. Ini adalah kesempatan emas untuk sukses, karena gereja ini sudah ada di rock bottom. Jadi kalau Anda menjadi pemimpin gereja tersebut, pasti Anda bisa mengangkatnya lagi, karena sudah tidak bisa lagi turun, sudah paling bawah. Kalau Anda bisa berhasil di gereja ini, Anda pasti bisa berhasil di gereja lain. Kira-kira bunyi ad-nya akan seperti itu, saudara. Waktu saya mempersiapkan ini, saya ingat akan Westminster Catechism. Salah satu butir Westminster itu bilang begini, bahwa gereja yang paling murni sekalipun di bawah surga ini, itu sangat rentan terhadap kesalahan dan kepalsuan. Bahkan beberapa gereja itu sudah sangat-sangat bengkok, sampai mereka itu lebih pas disebut sebagai synagogues of Satan. Sinagognya setan daripada disebut gereja Yesus Kristus. Nah, saudara, betapa satu gambaran yang sangat akurat tentang gereja Korintus. Tidak lagi bisa disebut gereja Yesus Kristus, karena berbagai macam dosa moral, dosa seksual, dosa doktrinal yang mereka lakukan. Berbagai bentuk dosa muncul di sana. Saudara, di dalam gereja yang sedemikian, Paulus melayani. Justru, saudara, kalau Anda membaca Kisah Rasul 18, ketika Tuhan memberikan visi kepadanya untuk berangkat ke Korintus, dia ke sana, dia mulai mendirikan gereja, mengabarkan Injil, dan memenangkan banyak orang di sana. Kenapa, saudara? Karena justru di tempat-tempat yang paling sulit itulah kita diberitahu bahwa Injil bisa menerobos masuk ke dalam hati yang paling gelap sekalipun. Ke dalam ruangan hati kita yang sangat dingin sekalipun, itu bisa diubahkan oleh Injil. Sehingga kalau Injil bisa mengubah orang Korintus yang brengsek itu, Injil bisa mengubah siapapun hari ini. Saudara, saya ingin mengajak Anda untuk melihat 3 poin hari ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9 yang menunjukkan bahwa kita ini adalah broken people. Tapi kita memiliki beautiful Savior. Ini adalah gambar, saudara, sisa peninggalan kuil dari Aphrodite atau Apollo, tidak jelas, saudara, di kota Korintus zaman dulu. Ya, kalau Anda sekarang ke sana, ke Yunani, saudara, Anda akan ketemu kira-kira puing-puing reruntuhan seperti ini. Apa yang saya ingin katakan di dalam poin yang pertama, saudara, kita dalam slide berikutnya adalah broken sinners and yet we are sanctified saints. Itu yang Paulus katakan. Kita akan masuk ke dalam seri baru ini dan mencoba melihat beberapa ayat yang penting, ya, supaya kita memahami, saudara, apa yang Tuhan maksudkan di dalam surat ini bagi Anda dan saya yang hidup di dalam dunia kontemporer abad yang ke-21. Paulus mengatakan bahwa gereja di Korintus ini adalah Church of God that is in Corinth. Anda perhatikan itu. Gereja Allah di dalam kota Korintus. Saudara, ini satu paradoks yang sangat-sangat besar. Karena meskipun mereka itu hidup di dalam imoralitas, terpecah belah, tapi mereka tetap disebut sebagai gereja Tuhan, bukan gereja setan. Mereka adalah orang-orang yang sudah dibayar mahal oleh darah Kristus Yesus. Mereka adalah milik Allah. Ini adalah gerejanya Allah, bukan gerejanya Paulus.
Bukan gerejanya jemaat, saudara. Kita suka ditanya kan, gerejamu di mana di Melbourne? Kalau Anda bilang, oh gereja saya adalah ICC Melbourne. Saudara, Anda tidak bisa klaim ini adalah gereja Anda. Saya apalagi tidak bisa klaim ini adalah gereja saya. Ini adalah gereja Tuhan, saudara. Setiap gereja itu adalah gereja milik Tuhan. Karena dia adalah kepala gereja. Dan kita adalah orang-orang kepunyaannya yang sudah dibeli dan dibayar lunas. Dan Paulus kemudian memberikan deskripsi lebih jauh tentang gereja Allah di Korintus itu. Diberikan dua predikat, saudara, yaitu sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Nah, kalau Anda lihat tadi terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, kata kudus muncul dua kali. Ya kan, sudah dikuduskan dan dipanggil menjadi orang kudus. Tentu artinya bukan berasal dari kota Kudus, lalu jauh-jauh datang ke Yunani gitu ya. Saya nggak tahu kota Kudus sudah ada belum di abad yang ke-50 AD. Tapi begini saudara, setiap kali kita ketemu kata kudus di perjanjian lama maupun perjanjian baru, artinya mirip meskipun katanya berbeda dalam bahasa aslinya, Ibrani dan Yunani. Setiap kali kita mendengar kata kudus, artinya bukan dia itu secara karakter moral itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak kudus. Ya, dulu masih SMP teman-teman saya suka bilang, lu jangan sok suci, lu jangan berlagak dong jadi orang kudus, nanti kudisan gitu ya. Teman-teman saya selalu jokingnya begitu, saudara. Artinya sebenarnya kudus bukan itu. Kudus itu artinya adalah being set apart for God, by God and for God. Kita itu dipisahkan. Jadi di bait Allah itu ada mejanya, ada tempat buat taruh lilin gitu ya. Ada shovel buat ambil debu-debu itu. Saudara, semua peralatan di bait Allah itu disebut kudus. Nah, kalau ada candle holder yang kudus, artinya apa saudara? Secara moral lebih baik daripada yang lain? Enggak kan? Artinya mereka itu sudah dipisahkan hanya untuk satu kegunaan, dipakai di bait Allah, gak boleh dipakai untuk yang lain. Itu maksud kata kudus. Sehingga saudara, yang sangat shocking di awal surat ini adalah Paulus sedang mengatakan bahwa meskipun mereka itu immoral, mereka tetap kudus. Meskipun mereka itu brengsek, mereka tetap adalah orang yang sudah dipisahkan bagi Allah. Mereka tetap adalah milik Allah. Saudara, ini yang luar biasa. Saya ingin memberikan sebuah fakta yang kita akan lihat beberapa minggu, bulan yang akan datang secara lebih detail. Tapi Anda tahu di kota Korintus ini di awal ada sebuah bukit yang bernama Acrocorin, kira-kira 1850 kaki dari permukaan laut. Dan di bukit itu saudara ada kuil tadi yang Anda lihat gambarnya itu. Kuil untuk menyembah Aphrodite, Dewi kecantikan. Dan di kuil tersebut saudara ada 1000 priest atau priestesses ya, yang bekerja di sana. Mereka adalah pelacur-pelacur rohani. Karena kelompok kultik ini saudara, tema besar mereka adalah glorification of sex. Jadi ada 1000 orang yang bekerja di kuil itu di siang hari. Terus malam hari ngapain? Malam hari mereka turun dari bukit. Lalu masuk ke kota-kota itu bekerja di jalan. Sudah tidak heran jemaat Korintus banyak yang terlibat di dalam dosa seksual. Pada orang-orang yang seperti ini, Paulus bilang, engkau adalah orang yang dikuduskan, dipisahkan bagi Allah. Engkau adalah saints. Saudara, kalau Anda tidak memahami ini, kita tidak akan memahami siapa identitas kita di hadapan Tuhan. Jangan merasa bahwa saya lebih rohani daripada orang Korintus. No, saudara, problem kita sama, cuman tipe dosanya yang berbeda. Anda dan saya setiap hari berdosa kepada Tuhan. Anda mungkin bilang, oh enggak, saya tidak kepelacuran, saya tidak menuntut saudara seiman saya ke pengadilan.
Mungkin Anda tidak melakukan dosa yang demikian, tapi Anda tetap berdosa setiap hari. Mau bukti? Saudara, Allah bilang begini kan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan seterusnya. Apakah Anda melakukan itu setiap hari? Dengan segala daya yang Anda miliki. Lalu perintah yang kedua apa? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Siapa yang setiap hari mengasihi orang lain sama seperti Anda mengasihi diri sendiri? Coba angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan boleh pulang lebih pagi. Ya. Saudara, nggak ada. Kalau Anda mengasihi orang lain seperti Anda mengasihi diri sendiri, berarti pulang gereja, Anda anterin dia pulang, Anda traktir dia makan gitu ya, Anda tanya apa yang saya bisa doakan dan seterusnya. Karena itu berarti Anda mengasihi orang lain seperti Anda mengasihi diri sendiri. But you don't do that. Anda tidak melakukan itu setiap hari, itu sebab Anda berdosa melanggar kedua perintah utama tersebut, ya kan? Tetapi saudara, kalau Paulus bisa memanggil orang Korintus sebagai saints, orang kudus, Anda dan saya juga adalah orang-orang kudus. Kita adalah orang-orang kudus yang masih berdosa, orang kudus yang kudisan. Dan ini adalah identitas orang Kristen, saudara. Di dalam Kristus kita berdiri di hadapan Tuhan sebagai orang yang kudus. Kita sudah dipisahkan oleh Allah. Itu sebuah posisi yang tidak bisa direbut oleh dunia atau tidak bisa dihilangkan hanya karena Anda dan saya jatuh dalam dosa. Posisi tersebut tidak hilang. Ini satu berita sukacita yang kita harus terus-menerus ingat setiap hari. Jadi saudara, kalau Anda ditanya apa sih menjadi saints itu? Menjadi saints itu adalah Tuhan melihat Anda dan saya. Dia tahu dosa kita, tapi Dia tetap mengasihi kita seakan-akan Dia mengasihi Yesus Kristus. Sama dengan Dia mengasihi Yesus. Kenapa? Karena Yesus sekarang hidup di dalam diri kita. Itu artinya kita menjadi saints. Dan tidak ada dosa yang bisa mengubahkan itu. Ini satu hal yang luar biasa kan. Jadi tantangan bagi kita adalah meskipun kita itu carut marut, penuh dengan cacat celah di hadapan Tuhan, kita harus belajar mempraktekkan posisi kita di dalam Kristus setiap hari. Dengan mengatakan, aku adalah orang yang sudah dipisahkan oleh Tuhan. Itu sebab aku tidak akan korupsi. Itu sebab aku tidak akan nyontek. Itu sebab aku tidak akan berbohong. Itu sebab aku tidak akan berkata kasar pada orang yang ada di gereja atau orang di rumah. Aku adalah orang yang sudah dipisahkan bagi Allah. Aku dibuat Tuhan untuk menjadi perabot-perabot yang mulia di rumah Tuhan. Aku tidak akan melakukan hal-hal yang akan mempermalukan nama Tuhanku. Saudara, Anda harus mempraktekkan itu setiap hari. Aku sudah dipisahkan bagi Tuhan. Itu artinya Anda adalah orang kudus. Ada seorang komentator yang mengatakan bahwa orang kudus itu seperti kapal. Kapal itu saudara berguna kalau dia di air, ya kan? Kalau dia di pelabuhan, tiap hari di pelabuhan, nggak ada gunanya. Dia harus ke air supaya bisa berlayar. Tapi jangan sampai airnya itu masuk ke dalam kapal, karena akan tenggelam. Saudara, kalau Anda ingat bahwa Anda adalah seorang yang sudah dipisahkan bagi Allah di tengah dunia ini, maka saudara, Anda akan hidup melayani Tuhan. Tapi kalau pengaruh dunia, kedagingan dan si jahat itu masuk dalam diri Anda tidak bisa lagi efektif menjalankan misi Allah di dalam hidup Anda. Dan di dalam surat inilah nanti kita akan ketemu berbagai macam advice dari Rasul Paulus. Jauhilah nafsu orang muda, ya, dan segala macam berlarilah seakan-akan engkau itu akan memenangkan sebuah pertandingan dan hadiah. 1 Korintus pasal yang ke-9. Jangan sembarangan bertinju. Saudara, ini semua adalah advice, nasihat untuk kita itu berjuang di dalam dunia ini melawan dosa karena kita sudah dipisahkan untuk Allah. Meskipun hidup kita carut marut. Dan mudah sekali bagi gereja seperti ICC Melbourne ini untuk mengatakan bahwa kita lebih baik daripada gereja Korintus. Saudara, kita juga punya problem. Ya, di dalam rapat
Ministry leaders kemarin kita menemukan ada 4 problem di dalam gereja ini, ya. Kalau Anda tidak tahu, Anda bisa tanya kepada beberapa orang yang menjadi ministry leaders. Ada 4 problem saudara di gereja ini. Salah satunya adalah lack of trust. Kurangnya rasa percaya kepada orang-orang yang memimpin. Mungkin termasuk kepada saya. Jadi kita tidak imun dari masalah, tidak kebal dari masalah, saudara. Dan kita punya masalah-masalah moral pastinya yang tidak mungkin segila Korintus, tetapi kita punya, saudara. Tetapi kepada setiap kita yang ada di ICC Melbourne, yang percaya kepada Tuhan, Tuhan bilang melalui Rasul Paulus, engkau adalah orang kudus. Meskipun engkau berdosa, engkau di hadapan Tuhan adalah orang yang sudah dipisahkan untuk maksud-maksud Tuhan. Itu sebabnya Paulus menutup salamnya dengan kasih karunia. Grace to you. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera. Itu maksudnya yang sebetulnya, saudara. Dan kasih karunia ini adalah kata kunci intisari dari segala sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi manusia berdosa. Itu grace. Itu passwordnya, saudara. Dan bagi setiap kita yang menerima grace, kita akan menerima damai sejahtera. Kata Irene yang dipakai itu bicara soal kedamaian yang real, well-being yang real, saudara. Damai sejahtera yang akan menghilangkan rasa takut kita, melenyapkan berhala kita, membesarkan sukacita kita, dan membebaskan kita untuk hidup untuk kemuliaan Allah. Itu damai sejahtera yang Paulus maksudkan. Jadi luar biasa ya, kalau Anda jadi Paulus, melayani gereja yang amburadul demikian, melayani gereja yang bahkan mempertanyakan otentisitas dari kerasulannya. Kok bisa Paulus itu tahan? Saudara, kalau saya jadi Paulus, saya nggak akan nulis 16 pasal, saudara, dengan sabar gitu ya. Nulis satu-satu menjawab masalah mereka. Itu baru 1 Korintus loh. Belum 2 Korintus. Belum ada 2 surat lain sebetulnya yang tidak masuk dalam kanonisasi Alkitab kita. Jadi ada 4 sebetulnya. Jadi Paulus ini ususnya panjang. Dia bisa sabar. Kalau saya yang jadi rasul, saya akan bilang, hei jemaat Korintus yang tidak tahu berterima kasih. Stop, bertobat atau masuk neraka. Titik. Salam Paulus gitu ya. Tapi enggak, saudara, dia bisa tahan seperti itu. Makanya ada beberapa tahun lalu itu ada meme yang beredar di internet seperti ini. Siapa bilang menggembalakan gereja itu stres? Saya umur 42 dan saya merasa luar biasa gitu kan. Anda kalau lihat bapak ini umurnya mungkin sekitar 90-an ya. Tapi dia merasa 42 padahal mukanya itu penuh dengan keriput karena stres yang dia alami menggembalakan gereja. Tapi saudara, poin saya yang pertama adalah meskipun kita itu broken, kita sanctified. Yang kedua, poin yang kedua. Meskipun kita itu ada di Korintus, tetapi kita sebenarnya ada juga di dalam Kristus. Nah saudara, di dalam poin ini paradoksnya berlanjut. Paulus bilang, I give thanks to my God always. Kok bisa ya? Ada orang yang berterima kasih kepada Tuhan untuk jemaat, meskipun jemaatnya itu kurang ajar kepada dia. Saudara, nanti kita sampai di 1 Korintus 9, kita akan lihat gini. Paulus ini ditanyakan motivasinya pelayanan apa. Dan Paulus ini kena masalah ini loh, maju kena mundur kena. Kalau dia tidak mau terima persembahan dari jemaat, dia bilang sombong ini, orang yang tidak mau dibantu. Kalau dia terima persembahan dari jemaat, dia dibilang, oh ini mata duitan, pelayanan hanya untuk cari duit. Bingung kan saudara dengan jemaat seperti ini? Terus mereka tanya, kamu itu rasul apa bukan sih? Kamu tidak terbilang dari 12 rasul pertama kan? Kamu rasul otentik apa bukan? Saudara, dia dipertanyakan. Kepada orang-orang yang nyebelin banget seperti itu, Paulus bisa bilang, aku berterima kasih kepada Tuhan selalu buat kamu. Hebat ya, bisa seperti itu.
Ayat 4 sampai ayat 9 ini sebuah kalimat yang sangat panjang, saudara. Dan kuncinya yang ada di sana, dikatakan di sana, I give thanks to my God always for you because of the grace of God that was given you in Christ Jesus. Karena Paulus bisa berterima kasih karena orang-orang ini telah menerima kasih karunia di dalam Yesus Kristus. In Christ. Saudara, ini adalah hal yang jauh lebih penting daripada in Corinth. Alamat yang paling penting yang kita miliki bukan, kalau Anda ngisi formulir ya, alamat kan pasti di belakangnya itu nama suburb Anda ya, in Melbourne, in South Bank dan seterusnya. Tapi saudara, alamat yang paling penting bukan Melbourne tetapi Christ. Alamat yang paling penting bukan Anda hidup di kota yang sangat baik seperti Melbourne ini, atau Anda tinggal di slum area yang sangat di bawah garis kemiskinan dan penuh kejahatan dan seterusnya. Semua itu tidak masalah. Paulus bilang di dalam hal kelebihan, kekurangan, aku telah belajar mencukupkan diri karena apa? Karena yang penting aku ada di dalam Kristus. Saudara, mungkin Anda sekarang sedang in between jobs, alias lagi nganggur, pengangguran. Tapi itu tidak menjadi masalah, seharusnya tidak mendefinisikan siapa Anda, karena yang penting adalah Anda di dalam Kristus, bukan in between jobs. Atau Anda mungkin sedang in rehab, direhabilitasi karena dosa yang Anda lakukan di masa lalu. Itu tidak mendefinisikan siapa Anda, karena Anda didefinisikan oleh siapa Anda in Christ. Anda mungkin sangat sukses sehingga Anda ada in the list of top 40 richest people in Asia, atau top apa aja lah. Ada banyak daftar top sekarang ya, top entrepreneurs, top student, top apapun. Saudara, semua itu tentu tidak salah, tetapi tidak menjadi hal utama yang mendefinisikan siapa Anda, karena yang paling penting adalah you are in Christ. Jadi saudara, alamat yang paling penting yang kita bisa miliki bukan sebuah tempat, bukan sebuah status, bukan sebuah posisi. Alamat yang terpenting yang Anda bisa miliki adalah sebuah pribadi, seorang pribadi, yaitu Kristus Yesus. Itulah alamat yang paling aman, saudara. Alamat yang akan menolong Anda untuk bertahan sampai akhir, sampai kesudahan, sampai Yesus datang kedua kalinya. Itu sebab pemazmur menulis, saudara, siapa yang berdiam in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Siapa yang bertahan di dalam tangan Allah yang maha tinggi itu, engkau akan bisa beristirahat. Itu sebabnya Paulus bilang, Jemaat Korintus ini diberikan karunia. Diberikan karunia di dalam speech and knowledge. Saudara, kenapa dua ini yang saya garis bawahi itu ya? Karena ini adalah masalah karunia rohani yang membuat jemaat Korintus itu sombongnya minta ampun, saudara. Speech itu bicara soal kemampuan bernubuat, kemampuan berkhotbah, mengajar, berbahasa roh, dan menginterpretasi bahasa roh. Nah, mereka sangat kegilaan di dalam soal itu, sampai nanti di 1 Korintus 14, saudara, Paulus harus bilang ada sesuatu yang sangat kacau dengan ibadahmu, jemaat Korintus. Demikian juga knowledge, mereka sangat sombong karena mereka merasa ngerti filsafat. Kota Korintus ini, saudara, adalah kota yang sangat strategis letaknya di antara dua teluk, saudara, sehingga ada jalan yang sangat sempit di antara dua batu yang bisa dilewati oleh satu kapal ya, yang menghubungkan kota satu ke kota yang lain, sehingga kota ini karena seaport banyak orang yang datang membawa agama mereka, filsafat mereka dan seterusnya. Itu sebab tidak heran mereka sangat tergila-gila pada filosofi. Dan Paulus mengatakan bahwa Tuhanlah yang memberi kamu knowledge. Itu bicara soal apa? Soal wisdom, soal insight, soal discernment, saudara. Jadi jangan sombong. Itu yang Paulus katakan. Jadi di dalam poin yang kedua ini, saudara, jangan
kita mendasarkan identitas kita kepada Korintus karena engkau ada di sana, tapi di dalam Kristus itu jauh lebih penting. Yang ketiga dan terakhir, saudara, meskipun engkau tidak setia, tapi engkau ditopang oleh juru selamat yang setia. Ayat 8 dan ayat 9. Our Lord Jesus Christ will sustain you to the end, guiltless atau blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Saudara, pertanyaan saya begini, waktu membaca ayat ini ya, kok bisa-bisanya Paulus itu yakin banget bahwa satu hari nanti mereka tidak akan bercacat. Sekarang cacatnya banyak banget, moral, seksual, dan seterusnya. Tapi nanti mereka akan tidak bercacat. Kok bisa? Taunya dari mana Paulus? Kalau realitanya hari itu tidak seperti itu. Kalau Paulus bilang ini kepada jemaat Efesus masuk akal, saudara. Kepada jemaat Tesalonika masuk akal karena mereka jemaat yang kuai-kuai, yang baik-baik. Tapi ini kepada jemaat Korintus yang super nggak karuan itu, saudara. Jawabannya adalah ada di ayat 89 ini. Karena dia setia. Karena Yesus Kristus akan meneguhkan mereka sampai akhir zaman. Jadi secarut marut apapun hidup Anda dan saya, yakinlah saudara, satu hari nanti Anda dan saya akan menjadi seperti yang tadi lagu yang kita nyanyikan itu. Mempelai perempuan Kristus yang cemerlang, yang kinclong, yang cantik tanpa cacat celah apapun. Karena bukan iman kita yang membuat kita tidak bercacat, tetapi kesetiaan Allah. Saudara, bagaimana kita tahu itu bisa terjadi? Saya ingin menutup khotbah ini dengan memberitahu saudara satu hal yang menurut saya pretty cool di dalam 9 ayat ini. Dari ayat 1 sampai ayat 9, pasal 1 ini. 9 ayat itu Paulus menyebutkan 9 kali Yesus Kristus. Ya, listnya ada di slide tersebut. Yesuslah yang memanggil Paulus menjadi rasul. Yesuslah yang di dalamnya orang Korintus itu dikuduskan. Yesuslah yang memberikan kasih karunia, berbagai karunia roh. Yesuslah di dalamnya karunia itu diberikan. Yesuslah sumber dari segala macam karunia. Yesuslah yang menjadi subjek dari khotbah Rasul Paulus. Yesuslah yang menjadi basis dari pengharapan orang Kristen. Yesuslah yang kepadanya sejarah ini sedang menuju. Dan Yesuslah yang dengannya kita akan memiliki persekutuan. Dan kepadanya Allah memanggil kita. Jadi saudara, bagi Paulus, Yesus itu adalah segalanya. Itu sebabnya kita akan melihat di dalam minggu-minggu yang akan datang, berbagai masalah yang ada di dalam Korintus, 10 atau 12 masalah tersebut, solusinya adalah Yesus. Begitu Anda tidak lagi memandang kepada Dia, memandang kepada masalah diri sendiri, masalah yang Anda sukai dan tidak sukai, maka Anda akan terjebak dalam berbagai masalah hidup ini. Saudara, kalau Anda mau keluar dari masalah hidup, jawabannya adalah pandanglah kepada Yesus. Maka segala gemerlap dunia ini akan redup, kehilangan kimilaunya, karena Anda akan tiba-tiba menemukan Yesus itu lebih indah dari semua hal tersebut. Apa respon Anda hari ini? Ada 2, saudara. Kalau Anda bukan orang percaya, Anda bukan Kristen hari ini, Anda pertama kali mungkin datang ke ibadah. Dengarkan baik-baik saudara. Allah memanggil Paulus menjadi rasul. Tadinya dia adalah seorang penganiaya yang menggedor pintu rumah orang Kristen untuk menggeretnya dan menyiksa mereka. Lalu Allah mengubah Paulus menjadi rasul. Allah yang sama memanggil orang Korintus yang brengsek itu menjadi orang yang dipisahkan bagi Allah. Dan panggilan itu tetap datang hari ini kepada Anda. Dia ingin Anda hidup bukan bagi diri Anda sendiri, bukan bagi kesia-siaan, tetapi bagi Allah. Maukah Anda mendengar panggilannya dan berespon? Bukan hanya Anda akan dibebaskan dari dosa, tetapi Anda akan diundang untuk masuk dalam persekutuan dengan anaknya.
Kalau Anda kalau Anda sudah Kristen bertahun-tahun, saudara, yang saya coba pikirkan dari bagian ini adalah, lihat Paulus itu waktu dipanggil jadi orang percaya di Kisah Rasul 9, langsung otomatis dia dipanggil menjadi rasul. Jadi panggilan untuk percaya dan panggilan untuk melayani Tuhan itu terjadi bersamaan, saudara. Demikian juga bagi setiap orang percaya. Anda dipanggil untuk percaya pada Yesus dan sekaligus dipanggil untuk melayani Dia, mendedikasikan seluruh hidup Anda. Itu sebabnya kita bilang di dalam bahasa teologi, kita mengenal Yesus sebagai juru selamat, itu percaya maksudnya, dan sebagai Tuhan, itu namanya Anda melayani Dia sebagai Tuhanmu. Bersamaan, mungkin Anda memang perlu waktu bertahun-tahun untuk baru ngerti itu. Apalagi mau komit ke sana. Tetapi saudara, panggilan untuk percaya kepada Dia dan panggilan untuk melayani Dia itu terjadinya bersamaan. Jadi pertanyaan saya adalah, kalau Anda sudah Kristen bertahun-tahun, apakah Anda sudah terlibat aktif di dalam pelayanan kepada Tuhan dalam segala bentuk, di gereja, di luar gereja, melalui bidang-bidang pelayanan di gereja atau melalui karir Anda di kantor, profesi Anda, apapun itu saudara. Apakah Anda secara aktif melayani Dia? Orang Kristen, kata seorang komentator, itu seperti Navy Seals. Tahu ya, angkatan Amerika, pasukan elit di Amerika yang kerjaannya itu nyelam ke air, kemudian masuk ke teritori musuh, saudara, dengan sangat luar biasa hebatnya. Mereka diberikan suit, pakaian yang didesain khusus untuk bisa nyelam ke lautan yang paling dalam dan nahan nafas begitu lama. Lalu komentator yang mengatakan, sayangnya orang Kristen itu mestinya seperti Navy Seals, pasukan khusus Allah untuk melayani Dia di dunia yang sudah carut marut dengan dosa ini. Sayangnya kita bukan nyelam di lautan yang dalam. Kerjaan kita cuman di bathtub. Kita nggak ngapa-ngapain. Kita tidak melakukan misi Allah, melakukan porsi kita yang seharusnya. Saudara, apakah Anda Navy Seals yang cuman di bathtub, bukan di dalam lautan? Apa respon Anda hari ini? Mari kita berespon kepada Tuhan yang mendengar doa kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.